Kalau bicara tentang pemain basket Indonesia dengan postur yang membuat banyak orang langsung memperhatikannya, Derrick Michael Xaviero adalah salah satu nama yang menarik. Dengan tinggi sekitar 208 cm, Derrick sudah terlihat berbeda sejak masih muda. Tapi di balik posturnya, ada perjalanan panjang dan berbagai tantangan yang membentuk dirinya sebagai pemain basket. Dari seorang anak yang mulai serius menekuni basket, hingga perlahan menjadi sosok yang diperhatikan di level nasional hingga internasional. Namun seberapa jauh sebenarnya perjalanan Derrick Michael? Dan apakah postur serta bakat yang ia miliki cukup untuk membawanya mencapai level tertinggi basket NBA? Derrick Michael Xaviero lahir di Jakarta pada 1 April 2003 di Jakarta. Ayahnya Lazar adalah orang yang berasal dari Kamerun yang memiliki postur tubuh yang tinggi, sedangkan ibunya Eva Simanjuntak adalah orang Indonesia yang berasal dari Batak. Sejak masih kecil Derrick sudah tertarik dengan olahraga basket. Ia mulai serius menekuni basket sekitar usia 10 tahun. Salah satu hal yang langsung membuatnya berbeda adalah pertumbuhan fisiknya. Derrick memiliki postur yang sangat tinggi dibandingkan kebanyakan anak seusianya. Namun tinggi badan itu bukan berarti semuanya menjadi mudah. Ia tetap harus belajar dasar-dasar basket, mulai dari dribbling, shooting dan passing hingga pergerakan kaki. Seiring bertambahnya usia, Derrick mulai menunjukkan bahwa ia bukan hanya pemain tinggi yang mengandalkan ukuran tubuh. Ia mulai mengembangkan kemampuan bermain sebagai pemain depan yang bisa membantu dalam rebound bertahan dan melakukan transisi. Perkembangannya kemudian membawanya ke SMA Ragunan atau SMAN 116 Jakarta, tempat ia mendapatkan pembinaan sebagai atlet muda. Dan disinilah perjalanan Derrick mulai memasuki fase yang lebih serius. Karena ketika memasuki masa SMA, bukan hanya kemampuan Derrick yang mulai diperhatikan, postur dan potensinya juga mulai membuat namanya dikenal di kompetisi basket usia muda Indonesia. Saat memasuki masa SMA, di sini ia mulai mendapatkan pembinaan yang lebih serius sebagai atlet muda. Derrick juga mulai mengikuti berbagai kompetisi pelajar, salah satunya Asian School Games 2019 di Semarang. Pada periode ini, statistik lengkap Derrick selama kompetisi SMA tidak banyak tersedia secara publik. Jadi daripada memasukkan angka yang belum jelas sumbernya, yang lebih menarik adalah melihat bagaimana level kompetisinya mulai meningkat. Derrick mulai menghadapi pemain dari berbagai daerah dan negara Asia Tenggara. Pengalaman tersebut membuatnya terbiasa bermain dalam pertandingan dengan tekanan dan level persaingan yang lebih tinggi. Posturnya yang tinggi tentu menjadi keuntungan terutama dalam rebound dan permainan dekat ring. Namun Derrick juga terus dituntut mengembangkan kemampuan fundamental agar tidak hanya bergantung pada ukuran tubuh. Perkembangan tersebut akhirnya membuat namanya mulai masuk radar yang lebih luas. Dan tidak lama kemudian Derrick mendapatkan kesempatan yang sangat besar. Bukan lagi sekadar bermain di turnamen pelajar Indonesia, tetapi mulai dilirik untuk bermain di lingkungan basket internasional. Kesempatan itu datang melalui NBA Global Academy di Australia. Memasuki 2020, nama Derrick Michael mulai mendapatkan perhatian yang jauh lebih besar. Saat itu ia masih berusia 16 tahun, tetapi sudah mendapatkan kesempatan masuk ke timnas senior Indonesia untuk kualifikasi FIBA Asia Cup 2021. Pada pertandingan melawan Korea Selatan, Derrick akhirnya melakukan debut internasionalnya. Ia hanya bermain sekitar 2 menit tetapi berhasil mencatat 2 rebound. Walaupun statistiknya kecil, momen tersebut penting karena Derrick menjadi salah satu pemain termuda yang mendapat kesempatan tampil bersama timnas senior. Bahkan pelatih Indonesia saat itu Rajko Toroman menyebut Derrick sebagai masa depan basket Indonesia. Di tahun yang sama kesempatan yang lebih besar datang. Pada Oktober 2020 Derrick mendapatkan tawaran beasiswa untuk bergabung dengan NBA Global Academy di Canberra, Australia. Program ini merupakan bagian dari jalur pengembangan pemain muda internasional NBA. Kesempatan tersebut menjadi sangat penting karena Derrick bukan hanya akan mendapatkan latihan basket dengan standar yang lebih tinggi, tetapi juga berada di lingkungan Australian Institute of Sport yang memiliki fasilitas dan program pengembangan atlet elit. Dan yang membuatnya semakin spesial adalah Derrick tercatat sebagai pemain Indonesia pertama yang bergabung dengan NBA Global Academy. Saat di sana, ia berlatih dalam lingkungan yang berisi prospek muda dari berbagai negara. Program ini membuat Derrick mendapatkan pengalaman latihan dengan standar yang jauh berbeda dari sebelumnya. Namun menariknya meskipun sedang berada di Australia, Derrick tetap menjadi bagian dari perjalanan timnas Indonesia. Pada Asian Games 2021 yang digelar Vietnam, Derrick masuk ke skuad Indonesia di usianya yang ke-19 tahun dan ia menjadi salah satu pemain muda dalam tim yang juga memiliki pemain berpengalaman seperti Arki Dikania Wisnu, Abraham Damar, Andakara Prastawa dan Brandon Jawato, hingga Marquez Bolden. Indonesia kemudian membuat sejarah. Di final Indonesia menghadapi Filipina dan berhasil menang 85-81 yang mengakhiri dominasi Filipina dan meraih medali emas pertama Indonesia dalam basket putra 5 versus 5. Derrick menjadi bagian dari skuad bersejarah tersebut. Tidak berhenti di sana, pada tahun yang sama ia juga tampil di FIBA Asia Cup 2022. Derrick bermain dalam 4 pertandingan dan mencatat rata-rata sekitar 8,5 poin dan 8 rebound per game. Dan setelah menyelesaikan NBA Global Academy,
Ia mendapatkan beasiswa untuk bermain di NCAA Divisi 1. Setelah pengalaman bersama Timnas Indonesia dan NBA Global Academy, Derrick akhirnya melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat. Pada 2022 ia bergabung dengan Grand Canyon University dan menjadi pemain Indonesia pertama yang mendapatkan beasiswa basket NCAA Divisi 1. Namun debutnya tidak langsung terjadi. Pada musim 2022-2023 Derrick harus menjalani redshirt season setelah mengalami kolapse lung yang membuat debutnya tertunda. Setelah pulih ia akhirnya mendapat kesempatan bermain pada musim 2023-2024. Dalam musim pertamanya, Derrick tampil 14 pertandingan dengan rata-rata 1,7 poin dan 2,0 rebound dalam 3,6 menit per game. Statistiknya memang belum besar karena menit bermainnya terbatas. Tetapi ada satu pertandingan yang cukup mencolok. Pada 27 Desember 2023 menghadapi Bethesda, Derrick mendapatkan kesempatan bermain lebih lama dan langsung mencatat 12 poin dan 11 rebound, sekaligus menjadi double-double pertamanya di NCAA. Walau sedang di Amerika, Derrick Michael tetap mendapatkan kesempatan membela tim nasional Indonesia. Pada 2023 Derrick kembali mendapat kesempatan bermain di kualifikasi FIBA Basketball World Cup 2023. Dalam 2 pertandingan ia mencatat rata-rata 11,5 poin dan 8 rebound. Bahkan di statistik tim Indonesia, Derrick menjadi pemimpin dalam rebound dan blok. Salah satu pertandingan tersebut adalah ketika Indonesia menghadapi Yordania di Jakarta. Derrick mencatat 14 efficiency points, menunjukkan bahwa kontribusinya bukan hanya dari mencetak angka, tetapi juga dari rebound dan pertahanan. Setelah musim pertamanya di Grand Canyon, Derrick kemudian masuk transfer portal pada 2024 dan memilih melanjutkan karirnya di Long Beach State. Disinilah perannya mulai berubah. Musim 2024-2025 menjadi musim dengan menit bermain terbesar dalam karir mahasiswanya. Derrick tampil 29 pertandingan dan menjadi starter 21 kali, dengan rata-rata 5,2 poin, 6,8 rebound, dan 1,2 blok dalam 22,3 menit per game. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi melawan UC Irvine, ketika Derrick mencetak 12 poin dan 14 rebound. Memasuki musim terakhirnya, Derrick masih bersama Long Beach State. Namun musim terakhirnya justru cukup sulit, karena berbagai cedera yang membatasi penampilannya. Ia hanya bermain dalam 18 pertandingan, rata-rata 8,4 menit, dengan sekitar 2,2 poin dan 2,7 rebound per game. Meski begitu, ketika mendapat kesempatan membela timnas Indonesia di Asian Games 2025 di Thailand, Derrick justru tampil jauh lebih produktif. Ia mencatat rata-rata 15,8 poin dan 11,8 rebound per game, dan membantu Indonesia meraih medali perunggu. Dan setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya pada Mei 2026, Derrick akhirnya meninggalkan statusnya sebagai student atlet NCAA dan memulai babak baru sebagai pemain profesional. Pada Juni 2026 Saga Balloners mengumumkan bahwa Derrick akan bergabung untuk musim 2026-2027 dan akan bermain di B-League Premier, kasta tertinggi kompetisi basket Jepang. Saga melihat beberapa kekuatan utama Derrick pada rebound, mobilitas dan kemampuannya berlari dalam transisi. Jadi di Jepang ia bukan sekadar datang sebagai pemain tinggi tetapi punya kesempatan untuk mengembangkan perannya sebagai pemain depan yang lebih komplit. Dan ini mungkin menjadi salah satu fase paling penting dalam karirnya. Karena untuk pertama kalinya, Derrick benar-benar memasuki basket profesional. Tidak ada lagi status pemain SMA, akademi, atau mahasiswa. Sekarang ia harus bersaing dengan pemain profesional dan membuktikan kemampuannya setiap pertandingan. Lalu pertanyaan terakhirnya, apakah Derrick Michael masih punya peluang masuk NBA? Jawabannya, peluang itu belum tertutup. Derrick masih memiliki beberapa modal penting, usia yang relatif muda, tinggi 2,08 meter, pengalaman di Amerika dan pengalaman panjang bersama timnas Indonesia, sekarang kesempatan bermain di Liga Profesional Jepang.